Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Latifianto. Selamat datang di channel ini, sebuah channel yang akan selalu membahas, menyajikan informasi-informasi terbaru, kajian-kajian terbaru mengenai dunia sepak bola, utamanya timnas Indonesia, yaitu timnas kebanggaan kita. Jadi bagi kalian yang berkenan, monggo diklik tombol like-nya dan juga jangan lupa untuk subscribe. Oke teman-teman sekalian, di video kali ini saya ingin mengetengahkan, membahas dan sekaligus menyajikan informasi terbaru yaitu mengenai timnas Indonesia yang harus waspada di putaran ketiga nanti, terutama saat timnas Indonesia menghadapi Australia di pertandingan kedua. Jadi teman-teman, di dua laga awal putaran ketiga, timnas Indonesia ini akan bermain. Pertama bermain tandang ke Arab Saudi, dan yang kedua akan bermain kandang, yaitu menjamu timnas Australia. Kalau Arab Saudi tentu tidak usah kita pertanyakan lagi kualitasnya, karena tim ini dilatih oleh Roberto Mancini, yaitu pelatih berkaliber dunia. Dan di Piala Dunia tahun 2022, tim ini mengalahkan Argentina di pertandingan pertama fase grup. Yang ingin saya sajikan kali ini adalah kewaspadaan Indonesia terhadap Australia yang harus ditingkatkan. Yang di putaran yang ketiga nanti, tim negeri Kangguru ini akan kabarnya itu akan diperkuat oleh wonderkid Bayern Munchen, yaitu Nestori Irankunda. Yang jelas teman-teman, Australia telah menjadikan Indonesia sebagai seteru baru sejak timnas U23 mengalahkan mereka di Piala Asia U23 tahun 2024. Bahkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, itu pernah menyalakan api balas dendam dan meminta timnas Indonesia harus menghancurkan Australia di putaran ketiga nanti. Pernyataan dari Pak Erick Thohir tersebut itu keluar atau dikeluarkan setelah tim Australia U16 meraih juara di ajang ASEAN Boys 16 Championship 2024 di Solo, di mana tim muda Australia saat itu melakukan selebrasi yang agak berlebihan. Saat itu Pak Erick Thohir kemudian mengatakan agar Garuda Muda kita itu harus bangkit melawan Australia pada bulan Oktober nanti. Pak Erick Thohir juga akan bilang katanya gitu ya ke timnas senior Indonesia untuk menghancurkan Australia nanti ketika ketemu di Piala Dunia atau di kualifikasi Piala Dunia. Mereka harus fight, harus mengalahkan Australia seperti timnas Indonesia U23 yang mengalahkan mereka di Piala Asia U23 tahun 2024. Nah, dari pernyataan Pak Erick Thohir ini, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa ada sebuah celah, ada sebuah kesempatan untuk mengalahkan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia nanti. Apalagi Sintayong juga baru-baru ini, gitu, seperti yang dilaporkan oleh bola.com pada tanggal 19 Juli kemarin, mengatakan bahwa secara fisik timnas Indonesia itu tidak kalah dengan timnas Australia. Sintayong mengungkapkan bahwa tinggi rata-rata para pemain timnas Indonesia itu sama seperti timnas Australia. Jay Itzes itu menjadi pemain timnas Indonesia tertinggi dengan 190 cm, disusul Ivar Jenner dengan 188 cm. Empat pemain lain yang memiliki postur tubuh tinggi adalah Nadeo Argawinata, lalu kemudian Justin Hubner, ada juga Tom Haye, dan Rafael Struijk yang sama-sama berpostur 187 cm. Kemudian ada juga Sandy Walsh dan Jordi Amat dengan postur tubuh 185 cm. Nah, keberadaan para pemain diaspora yang dinaturalisasi oleh PSSI memang mendongkrak gitu ya fisik timnas Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir kerap kalah jika diukur secara fisik dengan pemain-pemain dari negara-negara di Asia. Padahal aspek fisik itu juga menjadi hal yang penting dalam bermain sepak bola. Dulu sebelum hadir pemain diaspora, kita kerap kalah dalam duel-duel bola udara. Kita selalu kewalahan mengantisipasi, mengatasi umpan-umpan silang pemain Asia. Karena postur tubuh back-back kita itu kalah tinggi. Sekarang setelah kehadiran para pemain diaspora yang memiliki postur tubuh tinggi-tinggi,
Teman-teman bisa cek sendiri gitu ya. Timnas Indonesia, timnas kebanggaan kita tidak perlu lagi khawatir untuk berduel bola udara dengan pemain lawan, baik pemain Asia maupun Eropa, terutama dengan pemain-pemain Australia di putaran ketiga nanti, di mana keduanya akan berduel pada tanggal 10 September 2024 di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Di sisi ini sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Shin Tae-yong adalah timnas kita, timnas Indonesia, timnas Garuda itu memiliki peluang untuk kemudian mengimbangi permainan Australia atau bahkan untuk mengalahkan tim ini gitu. Menurut saya, untuk mengalahkan Australia senior mungkin tidak semudah seperti kata-kata yang dikeluarkan atau disampaikan oleh Pak Erick Thohir kepada timnas Indonesia U16 gitu ya. Tapi untuk sebuah motivasi kepada tim muda kita, tim muda Indonesia U16 yang harus kalah dari Australia setelah bermain dengan 10 orang, lalu kemudian harus rela ya menempati peringkat ketiga di Piala AFF U16, saya kira ya fine-fine aja gitu sebagai sebuah motivasi. Saya yakin dan kita yakin semua bahwa peluang dan kesempatan itu pasti akan selalu ada di setiap pertandingan, termasuk ketika nanti timnas Indonesia menghadapi Australia. Tapi menurut saya timnas Indonesia tetap harus waspada karena sebagaimana yang saya sampaikan di awal video ini bahwa di putaran ketiga kualifikasi nanti Australia akan diperkuat oleh wonderkid mereka yang bermain di Bayern Munchen yaitu Nestori Irankunda. Nah, ini sangat berbahaya. Berdasarkan laporan jurnalistik bola.com, winger berusia 18 tahun ini diproyeksi untuk memperkuat Australia pada round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Pelatih Australia, Graham Arnold, memiliki rencana untuk mengirimkan asisten pelatihnya ke Jerman untuk melihat perkembangan remaja sensasional kelahiran Kigoma, Tanzania ini gitu. Dikutip dari The Australian pada 19 Juli 2024, Graham Arnold mengatakan bahwa minggu depan asisten pelatihnya itu akan berangkat ke Bayern Munchen untuk menghubungi pihak Bayer dan untuk melihat bagaimana perkembangan pemain berusia 18 tahun ini. Nestori Irankunda memulai debutnya untuk Australia itu pada Juni 2024 lalu. Irankunda bermain dalam 2 laga melawan Bangladesh dan Palestina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada putaran kedua. Mantan bintang Adelaide United ini tampil cukup baik dan ikut menyumbangkan 1 gol saat timnas Australia menghajar Palestina dengan skor 5-0. Torehan gol itu sekaligus menjadikan Nestori Irankunda sebagai pencetak gol termuda timnas Australia. Graham Arnold itu mengaku sangat luar biasa karena memiliki pemain seperti Nestor, panggilan dari Nestori Irankunda. Pemain muda ini melakukan dengan sangat baik apa yang diperintahkan, apa yang diinstruksikan oleh pelatih. Graham Arnold menyebut kalau Nestori ini adalah talenta hebat dan talenta yang sangat luar biasa. Terlepas dari pemain muda tersebut teman-teman, sama seperti Indonesia yang ingin mengalahkan atau membalaskan dendam sakit hati adik-adik Garuda Muda U16. Tim Australia juga sepertinya ingin membalaskan dendam timnas U23 mereka yang harus kalah 0-1 dari Indonesia di gelaran Piala Asia, yang memaksa Australia U23 kemudian akhirnya tidak lolos ke babak berikutnya. Nah, duel melawan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia nanti itu bakal menjadi momentum yang penting bagi skuad Merah Putih, bagi skuad Timnas Garuda untuk memperbaiki catatan inferiornya. Sebab Indonesia sudah 19 kali berjumpa Australia di berbagai ajang internasional. Hasilnya Australia sukses mencatatkan 15 kali kemenangan. Pertemuan terakhir tersaji
ketika keduanya, timnas Indonesia dan Australia, berjumpa pada babak 16 besar Piala Asia tahun 2023. Ketika itu Australia unggul telak dengan skor 4-0 atas skuad Garuda. Selama bertemu Australia, teman-teman, skuad Merah Putih, skuad Garuda tercatat hanya bisa menang 1 kali. Momen itu tepatnya terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 30 Agustus 1981, sudah sangat lama. Saat itu Indonesia menang tipis 1-0 lewat gol tunggal Risdianto. Oleh karena itu teman-teman, pertemuan kedua tim pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti yang akan berlangsung pada 10 September itu akan menjadi momentum bagi timnas Indonesia untuk mengakhiri catatan buruk yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Kalau teman-teman tahu, timnas Indonesia itu sudah 43 tahun tidak pernah menang atas Australia. Selama pertemuan yang tersaji dalam rentang waktu itu, 43 tahun itu, skuad Garuda lebih banyak menelan kekalahan dan hanya bisa meraih 1 kali hasil imbang, yakni saat berjumpa pada gelaran kualifikasi Piala Asia tahun 2011. Saat itu, kedua tim bermain imbang tanpa gol. Sebenarnya sangat bagus gitu ya jika Australia menjadikan Indonesia sebagai seteru baru, karena sangat jarang tim-tim langganan Piala Dunia menjadikan Indonesia sebagai musuh, sebagai seteru dalam sepak bola. Nah, jika itu terjadi, artinya beneran Australia menjadikan Indonesia sebagai seteru baru, sebagai musuh baru dalam dunia sepak bola, maka berarti timnas Indonesia sudah bisa dianggap sudah berkembang, sudah semakin maju. Ini artinya kita tidak perlu lagi memikirkan untuk jadi nomor 1 di Asia Tenggara, di ASEAN. Tidak perlu. Karena level permainan timnas kita itu sudah bukan ASEAN lagi. Kita harus lebih sering bertemu dengan tim-tim papan atas Asia agar level permainan timnas kita itu terus meningkat. Semakin kuat musuh yang kita hadapi, maka semakin keras juga kita berlatih. Dan kemenangan mudah dari tim-tim kelas bawah itu tidak akan pernah membawa timnas Indonesia ke kemajuan. Malah sebaliknya, kita hanya akan lari-lari di tempat. Baiklah teman-teman, saya kira itu yang bisa saya bahas pada video kali ini, yaitu tentang bagaimana timnas Indonesia harus meningkatkan, harus menaikkan kewaspadaannya terhadap timnas Australia, di mana kedua tim akan bertemu pada tanggal 10 September 2024. Apalagi sebagaimana yang saya sudah bilang tadi, timnas Australia akan diperkuat oleh salah satu pemain muda mereka yang sekarang ini bermain untuk Bayern Munchen. Jadi teman-teman, saya kira itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan memberikan komentar-komentar positifnya. Karena subscribe dan komentar-komentar kalian akan membantu channel ini terus berkembang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. I'll see you on the next video.